Aku kan ngekos dan di situ banyak banget teman-teman cowok yang datang tuh dari macam-macam daerah. Dan ada satu teman aku tapi beda jurusan, dia kalau nggak salah jurusan kayak mesin-mesin gitu deh, mesin-mesin kapal gitu ya. Dan dia ganteng, unyu-unyu, orang Balikpapan. Dia jago main gitar dan senang menyanyi. Teman-teman kos lainnya, teman sepergaulan, teman satu sekolah itu sebenarnya udah sadar kalau aku tuh lain gitu loh, dalam artian aku agak beda gitu. Tapi teman-temanku sih ya kadang jadi lelucon juga, seru sih sebenarnya, jadi ketawa-ketawaan aja gitu. Hai semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, ini Dewi Mona Lina. Kamu bisa panggil aku Mona atau Lina, terserah aja sih. Welcome. Hai, aku senang banget kamu udah ngeklik video ini. Bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalau ada video terbaru dari aku, kamu jadi orang pertama yang menontonnya. Terima kasih, selamat menonton. Nah guys, kali ini aku bakal cerita tentang pengalaman aku jatuh hati, tertarik, atau apalah gitu ya istilahnya, sama teman sendiri dan satu kos. Gimana ceritanya? Aku bakal cerita semuanya di sini, jadi jangan di skip ya guys. Nah, waktu aku sekolah pelayaran, SMK pelayaran maksudnya, aku kan ngekos dan di situ banyak banget teman-teman cowok yang datang tuh dari macam-macam daerah. Sampai ada yang dari Medan, dari seberangnya Balikpapan kayak Penajam Pasir Utara, terus banyak juga dari daerah dari Kutai Kartanegara juga ada. Jadi waktu itu aku satu kos itu ada yang berdua, ada yang sendiri. Nah aku tuh berdua sama kakak kelas aku ingat. Tapi ya biasa lah ya, kalau di kos selalu ada titik kumpulnya. Jadi seru, ada satu kamar yang selalu kita buat pakai untuk ngumpul, entah itu duduk bersama, entah itu ngobrol-ngobrol, selain nongkrong di luar gitu loh. Dan ada satu teman aku tapi beda jurusan, dia kalau nggak salah jurusan kayak mesin-mesin gitu deh, mesin-mesin kapal gitu ya. Dan dia ganteng, unyu-unyu, orang Balikpapan. Nah tapi kenapa dia ngekos? Karena supaya satu nggak terlambat, kedua jarak rumahnya dengan sekolah itu lumayan jauh. Kalau nggak salah dia harus naik 2 kali angkot supaya sampai ke sekolah. Jadi mungkin supaya waktunya nggak terlambat, terus juga lumayan penghematan, kayaknya sama aja gitu. Dia memilih untuk ngekos, dan salah satu teman aku, temannya dia yang kayaknya merekomendasikan untuk ngekos di tempat kami gitu waktu itu ya. Dan aku senang sih dia datang, jadi yang tadinya nggak kenal jadi kenal kan, terus nambah teman baru juga. Dan dia memang orang Balikpapan gitu loh, dan dia unyu banget sih. Dia jago main gitar dan senang menyanyi. Jadi hampir setiap malam atau pulang sekolah dia selalu main gitar gitu kalau ngumpul sama kita. Dan oh ya teman-teman, jadi gini, aku di kos itu teman-teman kos lainnya, teman sepergaulan, teman satu sekolah itu sebenarnya udah sadar kalau aku tuh lain gitu loh, dalam artian aku agak beda gitu. Tapi teman-temanku sih ya kadang jadi lelucon juga, seru sih sebenarnya, jadi ketawa-ketawaan aja gitu. Terus nah lanjut ke cerita yang aku kok bisa naksir ke dia itu karena satu, dia tuh aku tertariknya dia jago main gitar, biasa lah ya, masih remaja kan. Dia jago main gitar, terus dia itu dia tuh kalem, kalau ngomong tuh halus banget, terus nggak pernah nggak yang kasar atau ngebentak gitu, enggak, dia halus kalau ngomong. Nah aku senangnya sama dia itu
pernah satu waktu dia sakit dan ya aku sebagai orang yang merasa bertanggung jawab merasa aku kayak aduh ya aku sakit gitu, padahal bukan pacar, cuma teman doang. Maksudnya kayak tiba-tiba aku ngerasa kayak oh my God, aku jadi ikutan sedih dan ikut merasakan sakitnya dia gitu, padahal dia yang demam, kok aku jadi yang gemeteran gitu loh. Dan waktu itu dia cuma baring aja terus kayak lesu, lemas, namanya juga orang demam ya kan. Jadi aku ngasih obat ke dia, terus nyopi makan, enggak sih terlalu berlebihan, nanti takutnya teman-teman nih kok si ini lebay banget gitu loh. Jadi aku tuh sadar diri juga sih gitu, tapi aku berusaha memberikan perhatian lebih, memberikan perhatian lebih ke dia, yang supaya dia merasa nyaman dan semangatnya timbul. Aduh, gue emang bisa kasih semangat ya? Enggak, seenggaknya aku sebagai teman waktu itu memberikan perhatian lah ke dia, karena kan namanya juga sesama anak kos, kalau ada teman yang sakit, kalau bukan kita yang peduli dan perhatian, siapa lagi gitu kan? Karena orang terdekat kita itu kan tetangga kita, teman sekitar kita gitu. Jadi ya udah, aku ngasihkan obat. Terus juga waktu dia sakit di kamarnya dia terus, jadi kita teman-teman tuh pada ngumpul di kamarnya dia supaya dia merasa terhibur. Dan aku takjubnya sama dia itu waktu dia sakit, dia masih bisa main gitar dan nyanyiin sebuah lagu, dan lagu itu bikin hati aku tersentuh dan gimana ya, cuman pada akhirnya karena perhatian yang berlebihan dari aku ini ke dia, kayaknya teman-teman mulai curiga gitu loh, kok kamu nih perhatian ke dia tuh lebih nggak kayak kita gitu. Dan yang aku jadi kayak diorokin, oh lu suka sama dia ya, kayak gitu, kamu suka kan sama dia, digituin aku sama teman-teman. Dan ya aku nggak apa-apa sih, aku seneng malah digituin. Tapi ya itu cerita waktu masa-masa remaja, masa-masa SMK ya. Dan ya itu salah satu cerita yang aku ingat juga gitu, waktu aku masih sekolah di SMK Pelayaran di Balikpapan itu ya kayak gitu. Tapi wujudku masih cowok gitu kan waktu itu. Gimana sih coba kalau kita suka sama seseorang tapi kita nggak bisa mengungkapin perasaannya kita yang ada di dalam hati. Ya itu nyiksa sih sebenarnya, nyiksa. Dan waktu itu juga aku selalu bertanya-tanya, kok aku sukanya sama dia gitu, sama cowok gitu, bukan sama perempuan. Dan ya itu masa-masa yang memang kayak namanya juga masih labil, ini bener apa enggak, ini salah apa bener, kayak gitu-gitu. Selalu ada pertanyaan untuk diri sendiri. Dan itu salah satu momen yang aku ingat. Jadi aku pernah jatuh cinta sama teman satu sekolahku waktu sekolah di SMK Pelayaran, dan itu salah satu yang aku ingat gitu. Dan lucu sih sebenarnya, cuman gimana ya, waktu itu aku nggak mungkin bisa mengungkapkan atau kayak gimana. Banyak banget kenang-kenangan aku sama dia dan teman-teman lainnya satu kos waktu itu sama aku. Banyak banget kenangan, mulai dari berenang bersama, pergi dan pulang sekolah bersama. Perginya sering bersama, pulangnya aku kadang lain tempat lagi gitu. Aku tuh bergaul banyak sih, nggak cuma satu geng atau satu perkumpulan. Aku membaur ke semua, banyak banget geng-geng yang aku masukin gitu. Dan banyak banget di sekolah yang aku nggak mau menutup diri gitu. Tapi ya aku kadang nggak pede karena aku dinilai itu kayak kok Taruna kok kemayu banget gitu, kok Taruna kok lemes banget gitu loh. Ya kayak gitu-gitu kadang aku jadi nggak percaya dirinya tuh di situ. Dan
Tapi aku tetap maju aja sih. Dari sekolah kan belajar ya kan, yang dinilai kan bukan karena wujudnya kita, yang dinilai kan kita sekolah belajar, dapat nilai bagus gitu lah. Tapi aku nggak terlalu pinter-pinter amat sih sekolah, karena ya itu tadi, paling yang mata pelajaran aku paling hobi banget itu bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia, sejarah, pelajaran-pelajaran yang nggak ada hitungan-hitungannya. Karena jujur aku tipe orang yang nggak terlalu pandai menghitung. Aku jujur matematika aku bobrok banget, aku ngomong apa adanya aja. Dan waktu aku merasa jatuh cinta sama dia, aku tuh gimana ya, mau perhatian lebih ke dia, tapi kayak ada halangan gitu. Maksudnya aku kayak merasa malu, takut kalau dia ini orang aneh, ini suka sama cowok, kan kayak gitu. Jadi ya itu sih yang aku jadi agak takut gitu kalau terlalu berlebihan. Dan ya tapi itu salah satu kenang-kenangan aku waktu sekolah di SMK Pelayaran, bahwa aku pernah merasa jatuh cinta, tertarik sama salah satu teman aku waktu sekolah Pelayaran itu. Dan aku nggak tahu di mana dia sekarang. Mungkin masih di Balikpapan, tapi aku takut untuk nyamperin. Takut kalau ya nggak tahu aja, pokoknya takut lah, malu gitu. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kan aku jadi diri sendiri gitu, nggak bohong sama diri sendiri. Jadi itu aja dulu cerita dari aku. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa kasih like and please support me, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Bye.